Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik dan hidayah, memberikan segala nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah, kita masih diperkenankan untuk hadir duduk bersama istiqamah di dalam majlis rutinan setiap malam minggu. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Melanjutkan daripada kajian kita dalam kitab Fawaidul Mukhtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif hafizahullah wa ra'ahu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid darin, amin radhiyallahu ankum. Fadlu talibil ilmi. Al-awwal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala muta'allimun kaslanu ay ghairu mujtahidin fi talabil ilmi afdalu indallahi min sab'i mi'atin 'abidin mujtahidin. Intaha sab'atu kutubi mufidah. Kita masuk di bab yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu agama. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, muta'allimun kaslanu, orang yang menuntut ilmu agama, orang yang mempelajari ilmu agama, dia memiliki kaslanu, yaitu dua macam kemalasan. Muta'allimun kaslan ay ghairu mustahidin fi talabil ilmi, yakni orang yang menuntut ilmu agama ketika dia merasa malas, sungkan, jenuh, bosan. Ay ghairu mustahidin fi talabil ilmi, yakni yang dimaksud yaitu orang yang kurang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, maka dinyatakan afdalu indallah, maka lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala min sab'i mi'atin 'abidin mujtahidin, dari 700 orang yang ahli ibadah dan bersungguh-sungguh dalam ibadahnya. Nah, ini keutamaan orang yang mencari ilmu. Ya, orang yang mencari ilmu malas-malasan, artinya kadang hadir di majlis, kadang enggak, ya. Enggak terlalu bersungguh-sungguh. Tapi dia mendapatkan keistimewaan, keutamaan dibanding orang yang ahli ibadah. Jumlahnya pun banyak, 700 orang ahli ibadah yang bersungguh-sungguh. Makanya dalam kitab Ta'lim Muta'allim dinyatakan fa innal faqiha wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitani min alfi abid. Ya, orang yang ahli fikih, ya, artinya orang yang mempelajari ilmu agama, paham tentang hukum agama, paham tentang halal wal haram, mana yang sah, mana yang tidak sah, itu lebih afdol, ya. Lebih afdol, lebih mulia. Bahkan menjadi sulit untuk syaitan menggodanya, ya, ketimbang 1000 orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah, ya, walaupun dia rukuknya lama, dia sujudnya lama, tapi dia nggak punya ilmu sama sekali dalam menjalankan ilmu ibadahnya, maka syaitan itu lebih cepat. Syaitan itu lebih cepat untuk menggodanya, untuk mengganggunya, atau ya menjerumuskan dia ke dalam
jurang kebatilan. Berbeda dengan orang yang berilmu agama. Ketika ada ilmu di dalam dirinya, ketika dia melenceng sedikit, dia bisa kembali lagi. Artinya dia sadar bahwasanya apa yang dia lakukan salah menurut hukum agama. Jadi bahaya kalau kita ibadah tanpa didasari ilmu. Syaitan itu lebih sulit untuk menggoda orang yang paham ilmu agama ketimbang menggoda orang yang ahli ibadah. Jadi walaupun orang yang belajar ilmu agama bermalas-malasan, tapi dia tetap lebih afdol. Artinya, saya malas juga tapi lebih afdol. Enggak juga kayak gitu. Ya, maksud di sini adalah keutamaan. Ya, orang yang mencari ilmu. Kemudian dilanjutkan, qala sallallahu alaihi wasallam, man ja'ahul mautu wa huwa yatlubul ilma liyuhya bil Islam fa bainahu wa bainal anbiya'i darajatun wahidatun fil jannah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang datang kepadanya kematian, wa huwa yatlubul ilmah, dia dalam keadaan mencari ilmu, la yuhya bihil Islam, maka dengannya Islam akan hidup, fa bainahu wa bainal anbiya darajah, maka kedudukan orang yang mencari ilmu lalu dia meninggal, kedudukan dirinya wa bainal anbiya, di antara para nabi darajah, sama. Hanya selisih satu darajat atau selisih satu tingkatan. Wahidatun fil jannah, yaitu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ya orang yang mencari ilmu, al ulama warasatul anbiya, tidak ada kemuliaan di atas para nabi. Tidak ada keistimewaan, keunggulan seseorang di atas para nabi. Lalu siapa di bawah nabi yang mendapatkan kemuliaan setelah nabi? Yakni al ulama atau orang-orang yang mencari ilmu. Ini derajatnya luar biasa. Karena perbandingan derajat orang-orang yang berilmu ini ya hanya beda satu tingkatan dengan para nabi kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Balagha ba'dukum fi maratibil ilmi ma balag walakinnahu ma'a dzalika ma zala yatlubul ilma ma'a kibari sinni. Bahkan diriwayatkan sebagian balagha ba'duhum fi martabil ilmi ma balag, sebagian ulama salafun saleh dahulu mereka sudah sampai di tahap keilmuan yang sangat hebat, sudah alim al-allamah, mereka sudah menguasai semua fan ilmu agama, bahkan tidak sedikit dari mereka menghafal beribu-ribu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka tidak sedikit daripada ulama-ulama salaf dulu, mereka mendapatkan level setinggi orang-orang mujtahid, ulama-ulama mujtahid, ulama-ulama ahli mazhab. Walakinnahu ma'a dzalik, akan tetapi tidak membuat mereka stop, berhenti untuk mencari ilmu. Mazala yatlubul ilma, mereka senantiasa mencari ilmu agama ma'a kibari sinni, walaupun usia mereka sudah lanjut. Hebatnya salafun saleh. Karena apa? Mereka tahu begitu hebatnya, begitu besarnya Allah berikan darajat, Allah berikan ganjaran bagi orang yang menuntut ilmu agama. Ulama-ulama salaf dulu luar biasa. Kalau zaman sekarang hanya sedikit. Kita bisa lihat orang-orang yang sudah sepuh, sudah alim, sudah ini masih mau belajar, masih mau buka kitab, masih mau mengajar, masih menghadiri majlis-majlis taklim, walaupun ilmunya kalau kita gambarkan orang alim mau hadir di majlis alim untuk apa sih sebenarnya, padahal dia udah alim harusnya dia menyebarkan, tapi ini karena himmatul gawiyah, semangat yang kuat mereka, nggak kecintaan ilmu mereka luar biasa. Bahkan ucapan-ucapan keseharian beliau pun ilmu. Mereka tidak bakal berucap kecuali di situ ada manfaat. Nah, ini ulama-ulama sebagai pewaris Nabi Muhammad SAW, mereka nggak mau jauh-jauh daripada ilmunya Nabi SAW. Yaqulu uridu an amuta wa ana atlubul ilmah. Sampai-sampai mereka para ulama, para pencari ilmu yang mewarisi daripada keilmuan Nabi SAW menyatakan uridu an amuta, aku ingin mati, aku ingin meninggal, wa ana atlubul ilmah, dalam keadaan aku mencari ilmu. Ini hebatnya orang-orang dahulu.
dia kepengennya apa? Meninggalnya itu masih dalam keadaan mencari ilmu. Li'annahu warada anna man mata fi talabil ilmi, sebagaimana di dalam hadis dinyatakan sesungguhnya orang yang meninggal wafat fi talabil ilmi, dalam mencari ilmu, li ajlillah, karena Allah Subhanahu wa taala, laisa bainahu wa bainal anbiya illa darajatun nubuwah, maka kedudukan di antara dia, yaitu orang alim tadi, orang yang ahli ilmu, orang yang belajar ilmu agama, antara para nabi, illa darajatun nubuwah, kecuali satu derajat daripada kenabian, au ma hadza makna, atau maknanya seperti itu. Jadi selisih derajatnya hanya satu tingkatan, kedudukan orang yang meninggal dalam keadaan mencari ilmu. Makanya orang-orang dahulu itu ya, para pencari ilmu itu, mereka ya nggak bermalas-malasan, mereka tetap bahkan di usia yang sudah lanjut ya, tapi subhanallah, ini istimewa yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang yang menuntut ilmu agama di masa usianya itu ya, tidak ada kelemahan dalam mencari ilmu. Matanya masih melihat, telinganya pun masih bisa mendengar, lisannya pun masih fasih mengucapkan kalimat bahasa Arab. Nggak aneh ya, yang namanya sepuh ya, ulama-ulama sepuh itu semakin tua dia semakin asyik gitu ya, membacakan hadis Nabi SAW ya, bahkan dalam ya memimpin sholat, menjadi seorang imam, walaupun usia yang pada umumnya manusia saat itu ya lisannya udah ya, giginya udah ompong ya, udah nggak pasih lagi iya ya, kok jadi ya, berbagai macam ya, matanya juga kadang-kadang rabun. Ini khususiat yang Allah berikan kepada orang yang mencari ilmu agama ya. Baca Al-Quran itu nggak perlu pakai kacamata tebal, nggak perlu kalau orang-orang dulu ya, berbeda sama orang yang bukan cari ilmu ya, umur 40-50 udah rabun ya. Lihat duit itu lihat warnanya, bukan lihat angkanya. Iya, lihat uang merah ya 100.000, kalau biru 50.000, bukan angkanya ya. Lihat bahasa Arab ya sudah berantakan ya, kayaknya banyak bener rambutnya gitu ya, bingung bacanya. Nah inilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khususia kepada orang-orang yang mencari ilmu. Bahkan di dalam hadis dinyatakan la yusbi'u alimin min ilmin hatta yakuna muntahahu al jannah. Dalam riwayat dinyatakan orang yang berilmu itu nggak bakal merasa kenyang akan ilmu. Orang yang belajar ilmu agama itu mereka haus terus, kepingin makin banyak ilmu yang mereka dapati, karena mereka paham dengan keutamaan daripada ilmu agama. Sehingga kapan berhentinya mereka mencari ilmu? Sehingga nanti kelak surga mereka sudah tempati, mereka sudah masuk di surga, maka mereka ya, orang-orang yang ya duduk bersama Nabi SAW, berkumpul bersama para anbiya. Ya, jadi orang-orang yang mencari ilmu agama itu nggak pernah merasa kenyang. Kalau kita kadang-kadang ya merasa cukup ya, baru paham alif ba ta aja udah merasa wah bagaimana gitu ya, baru belajar kitab Safina aja wah udah merasa wah, yang paling wah pinter sholatnya, paling jago ya ibadahnya. Nah itulah kita ya, harusnya apa, kita nih harus semangat ya, merasa haus akan ilmu agama ya, karena ilmu agama inilah yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Bukan ilmu dunia, tapi ilmu dunia tetap kita tuntut ya, supaya kita bisa hidup di dunia sesuai dengan aturan Nabi SAW. Tapi jangan kita lalaikan ilmu agama, karena ilmu agama ini begitu luar biasa ya. Seseorang itu wajib dia memahami ilmu agama semuanya ya. Yang mau menikah dia harus paham bab pernikahan, yang mau berumah tangga dia harus paham bab rumah tangga, yang mau jual beli dia harus paham ilmu jual beli ya. Yang bertetangga dengan jironnya dia harus paham tentang jironnya, yang punya usaha banyak dia harus paham tentang zakatnya ya. Harus dipelajari semua. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan merasa cukup dengan ilmu yang kita pelajari. Nggak cukup satu majlis, gak cukup dengan satu pengajian kita hadiri. Bahkan di pengajian-pengajian di mana, di situ ada ilmu hadis kita datangi, di situ ada ilmu tauhid kita datangi, di situ ada ilmu berbagai macam ilmu kita hadiri, agar supaya apa? Pembekalan ilmu agama kita banyak
Nggak cukup dengan satu ustadz, cukup dengan satu guru. Semakin banyak guru yang mengajarkan ilmu kepada, semakin besar pengetahuan kita. Iya, jangan merasa bangga, oh saya udah punya guru satu, nggak perlu ngaji ke lain. Nah ini bahaya nih. Ya, belum tentu gurunya mau nyelamatin dia. Nah, ini rugi orang yang punya hanya dengan satu guru. Ya, kalau gurunya levelnya ya bagus. Kalau levelnya cuman ya ecek-ecek ya kacau bareng ya. Apalagi sekarang kan. Zamannya sekarang orang ya terkadang ya hanya dengan pakaian, dengan ucapan ya udah ustadz gitu ya. Baru baca sedikit, masang status bagus, oh dipanggil ustadz udah. Padahal ya ada orang-orang yang khusus memang, yang mana mereka menimba ilmu dari gurunya, guru dari gurunya. Ya, sampailah ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang perlu ditekan adalah yaitu semangat. Semangatnya kita, kesungguhan kita dalam mencari ilmu agama. Bahkan Al-Imam Ali bin Abi Thalib menyatakan lan tanalul ilma illa bisittatin. Kalian tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Zakaun wa khirsun wa istibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadin wa tulu zamanin. Agama gola. Al-Imam Ali menyatakan tidak bakal atau tidak akan orang mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama zakaun, cerdas. Zakaun itu cerdas. Apa yang mempengaruhi pikiran orang itu cerdas? Ya di antaranya makan makanan yang halal. Ya, rezeki yang halal, makanan yang sunnah. Ya, dan di antara kecerdasan itu ya makan, tidurnya cukup, makannya cukup, minumnya cukup. Begitu juga badan yang bersih. Ya, badan yang bersih, mandi. Nah, itu membuat pikiran cerdas. Zakaun wa hirsun. Kemudian apa? Al-Imam Ali menyatakan hirsun, semangat. Kesungguhan yang luar biasa. Semangat yang luar biasa. Ya, dalam mencari ilmu agama, dalam menghilangkan kebodohan. Wastibarun, begitu juga dengan kesabaran. Nah, sabar dalam mencari ilmu agama. Mungkin ya otak kita, akal kita terkadang nggak langsung nangkep ya, masuk kanan keluar kiri terus kita belajar walaupun usia kita sudah ya nggak sepantasnya untuk kita belajar. Ya umumnya orang yang belajar itu usia muda, makanya yang pesantren itu muda-muda usianya ya 12 tahun sampai berapa tahun. Tapi kalau sudah usia lebih dari 20 itu pikiran udah kemana-mana. Tapi di situ dengan kesabaran ya nggak sedikit daripada para ulama yang mana mereka ya mempelajari ilmu agama di usia yang sudah lanjut, tetapi di situ mereka mendapatkan kepahaman yang ilmu yang sangat luas karena sabar. Ya, bisa kita bayangkan bagaimana sahabat-sahabat Nabi SAW. Sayyidina Umar ibn al-Khattab usia udah lanjut, udah tua, meluk agama Islam, tapi selalu bersama Nabi SAW. Sehingga Sayyidina Umar ibn al-Khattab banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi SAW. Banyak sahabat-sahabat. Gak semua sahabat itu nuntut ilmu sama Rasul itu di usia muda, gak, di usia tua pun banyak. Nah, dengan kesabaran, dengan keinginan, ya, dengan semangat yang tinggi, insya Allah ilmu itu bakal didapati. Ya, bahkan di dalam gaul ada menyatakan barang siapa yang tidak merasakan ya, pahitnya dalam mencari ilmu, ya, maka dia nggak akan mendapatkan manisnya ilmu agama. Makanya dalam gaul menyatakan as-sabru kasibrin murrun fi madzaqatihi. Ya, sabar itu bagaikan jadam. Jadam itu ya sesuatu yang pahit. Ya, murrun fi madzaqatihi, pahit kalau kita rasakan. Lakin awaqibuhu ahla min asali. Tapi akhirnya nanti akibatnya dengan kesabaran tersebut ya, kita akan mendapatkan sesuatu yang manis di akhir daripada kehidupan kita. Orang kalau udah berilmu itu udah enak. Di saat dia sudah lanjut usia, anak-anaknya tahu bagaimana ya untuk membahagiakan orang tuanya karena anaknya itu mendapatkan ilmu dari bapaknya. Begitu juga istri-istrinya. Jadi dengan ilmu ini wah luar biasa. Wa bulghatun wa irsyadu ustadin. Imam Ali bakal menambahkan wa bulghah. Ya, adanya bekal. Ada bekal, ada modal, beli kitab. Ya, yang perjalanan jauh pakai ongkos. Adanya modal ya, modal yang bisa kita gunakan untuk
untuk menuntut ilmu agama. Makanya tidak sedikit yang berangkat ke Mekah, berangkat kemana, ya, mengeluarkan biaya yang begitu banyak untuk anaknya supaya menjadi pinter. Nah, ini diperlukan modal. Wa irsadu ustadzin wa tuluz zamadin, dan sering-sering meminta petunjuk para guru. Ya, orang nggak bakal dapat ilmu, ya, kalau dia nggak gampang untuk meminta petunjuk daripada gurunya atau bertanya sesuatu hal kepada gurunya. Ketika nggak paham, tanya kepada gurunya. Ketika tidak mengerti apa yang dipelajari, tanya sama gurunya. Wa tuluz zamanin, dan waktu yang lama. Ya, waktu yang lama itu orang akan mendapatkan ilmu agama. Ya, orang menuntut ilmu agama itu nggak sebentar, 3 tahun langsung pinter, 4 tahun langsung pinter, nggak terus menerus. Sebagaimana tadi yang dijelaskan, ya, dari usia muda itu menuntut agama sampai di usia yang tua itu menuntut ilmu agama. Hakikatnya ilmu agama itu nggak ada batasnya. Apalagi ilmu fikih itu nggak ada batasnya. Ilmu fikih itu mengikuti zaman. Dahulu belum ada bayi tabung. Akhirnya ulama sudah menyiapkan, ya, hukum-hukum bayi tabung. Sekarang baru berlaku. Ya, dahulu nggak ada. Jadi ilmu fikih itu, ya, mengikuti zaman. Ya, tanpa batas. Nanti dengan teknologi yang bermacam-macam caranya nanti, wah, timbul nanti pertanyaan. Nah, di situ tapi ulama-ulama kita alhamdulillah mereka sudah menyiapkan semua daripada hukum-hukum fikih. Jadi nggak ada istilahnya, ya, satu hukum, ya, yang mana tidak ada jalan keluarnya, itu nggak ada. Ya, semua sudah diwariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal, ya, dikias, ya, kemudian disepakati oleh para ulama. Jadi penting untuk kita, ya, mencari ilmu agama sampai kapanpun, ya, sampai ajal kita menjemput. Bahkan dianjurkan kita berdoa, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan mencari ilmu agama. Kemudian dilanjutkan, warada fil athar innallaha takaffala li talibil ilmi birizki. Dalam riwayat dinyatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala takaffala, menanggung, mencukupi, li talibil ilmi birizki, ya, bagi orang mencari ilmu agama dengan rezekinya. Nah, ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang mencari ilmu agama itu rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua yang membawa anaknya ke pesantren, orang tuanya nggak bakal bangkrut gara-gara anaknya ke pesantren. Walaupun mungkin 1 bulan 2 bulan nggak bayar, tapi Allah berikan rezeki. Walaupun anaknya belajar nggak cari fulus di pesantren, tapi Allah berikan double rezekinya kepada orang tuanya tadi. Tapi ketika anaknya berhenti dari pesantren, di rumah malah kewalahan orang tuanya. Uangnya nggak bakal cukup untuk memberikan kebutuhan daripada anaknya. Begitu juga kita yang menuntut ilmu agama. Ya, Allah jamin rezeki ada aja. Nah, ini harus kita percaya. Ya, harus kita yakin, karena ini hakikatnya adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Sayyiduna Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad nafa'allahu bih. Maka berkata Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahibur ratib, hadza takaffulu khasun ba'da takaffuli am. Beliau menyatakan dalam hadis ini, hadza takaffulun khas, ini adalah jaminan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ba'da takaffulil am alladzi takaffalallahu bihi likulli dabbatin fil ar. Setelah apa? Jaminan Allah yang merata secara umum, yang mana Allah menjamin semua likulli dabbatin fil ar, setiap yang merangkak, ya, di bumi ini, di atas bumi ini, semua makhluk, ya, atas jaminan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu adalah siapa? Yaitu yang mencari ilmu agama khusus. Ya, jadi rezeki manusia umumnya sudah dijamin oleh Allah, bahkan didouble, ya, orang yang mencari ilmu agama itu mendapatkan, ya, jaminan khusus rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu ma'nahu ziyadat taysir, adapun maknanya yaitu ditambah kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa raf'al maunah, diangkat segala kesulitan, kesusahan, wal kulfa fi talabir rizki wa husulihi, dan di kulfah, dilipat gandakan di dalam mencari rezeki dan mendapatkan rezeki. Inilah rezekinya orang yang menuntut ilmu agama. Begitu juga orang yang mempunyai ilmu agama, hakikatnya dunia itu yang mengejar mereka. Maka
Makanya kalau kita perhatikan orang alim nih, masya Allah ya, rezekinya ada aja terus. Dia nggak bisnis, dia nggak punya warisan, dia nggak. Kita lihat ulama-ulama dahulu, ya, ngajak makan orang itu, wah, nggak habis-habisnya gitu ya. Walaupun ya hakikatnya pemberian orang, tapi untuk orang lagi gitu. Nah, ini hebatnya daripada orang alim. Bahkan begitu juga aulia illah. Nah, kita bisa gambarkan bagaimana kehidupan Nabi SAW, para aulia. Ya, bahkan diriwayatkan Syekh Abu Bakar bin Salim, ya, seorang wali besar, ya, dari keturunan Nabi SAW, Syekh Abu Bakar bin Salim, ya, setiap hari itu memberi orang makan 1000 roti, 1000 roti setiap hari. Bahkan ya banyak cerita-cerita, ya, ulama-ulama kita, para wali kita yang di Indonesia ini luar biasa. Bahkan dalam riwayat juga Al-Imam Ahmad Rifai, ya, seorang wali kutub, beliau dari Mesir. Al-Imam Ahmad Rifai bawa rombongan pergi haji, semua dibiayain semua. Bahkan dinyatakan Al-Imam Ahmad Rifai ini bawa nggak 1 orang 2 orang, ratusan bahkan ribuan. Ya, kalau kita di Indonesia ya hajiin 1 orang aja udah heboh satu kampung. Al-Imam Ahmad Rifai itu ribuan orang beliau bawa dari kota Mesir itu ke Mekah, bahkan dijamin semua tempat tinggalnya, makan minumnya. Wali kutub Al-Imam Ahmad Rifai, sampai beliau ketika sampai di kota Mekah ditanya, wahai imam, dengan apa kau biayai mereka ini untuk pergi haji? Dijawab oleh Imam Ahmad Rifai, sesungguhnya aku tidak membiayai mereka, akan tetapi yang menjamin mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang mustahil. Ya, ketika kita minta sama Allah ya wali, ya, kita juga begitu. Bahkan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menuntut ilmu agama ini doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang alim itu doanya mustajab ketimbang doanya dukun. Dukun bukan orang alim. Ini kadang-kadang minta doanya ke orang pinter, orang pinternya dukun, bukan ustadz. Minta doa sama ustadz, ya, karena dia tahu, ya, karena hubungannya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dijamin semua rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan fadlul ulama al-awwal, qala subhanahu fil ayatil muhkamat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma lil ulama darajatun fawqal mu'minina bi sab'ina mi'atin darajah. Nah, kemudian di sini dijelaskan pula yaitu keutamaan daripada ulama. Qala subhanahu, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman, minkum, di antara kalian, walladhina utul ilma darajat, dan orang yang menuntut ilmu, orang yang mencari ilmu, orang yang memiliki ilmu dengan derajat. Berkata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, mentakwil daripada ayat ini, lil ulama darajatun, orang-orang ulama, bahwa pewaris Nabi SAW, mereka memiliki derajat fauqal mu'minina bisab'i mi'atin darajah, di atas orang-orang mukmin 700 derajat. Ini ulama, ya, ulama itu, ya, kelebihannya selain mereka adalah pewaris Nabi, dan mereka itu derajatnya tinggi dibandingkan manusia pada umumnya dengan perbandingan 700 derajat. Fayakunu ma'nahu ma baina kulli darajatin masiratun khamsi mi'atin am. Bahkan dinyatakan di antara 2 derajat itu perjalanan selama 500 tahun. Wah, luar biasa. Ya, ulama sama, ya, kita pada umumnya itu berbeda 700 derajat, dan setiap kulla darajataini, setiap 2 derajat untuk mencapainya itu 500 tahun. Nah, ini luar biasa. Ya, makanya ulama-ulama daripada pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lama qarabat wafatahul Mustafa sallallahu alaihi wasallam dajjatil ardu bil buka ila maulahu wa qalat.
Tapi di sini ulama-ulama akhirat, ulama-ulama pewaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan ulamaan apalagi zaman sekarang ini akhir zaman ya. Ya, ulama sekarang udah bisa dibeli dengan kedudukan, bisa dibeli dengan harta, dengan jabatan, sehingga ya hanya labelnya ulama tapi ya casingnya doang ulama, tapi ya tindak tanduknya tidak seperti ulama. Ya, apalagi ya banyak di antara para ulama yang mana mereka diam dengan kemungkaran. Banyak di antara para ulama diam dengan kemaksiatan, mereka nggak mampu. Karena sebelum mereka bergerak pun ya sudah ya disodorkan dengan jabatan, dengan fulus ya. Ya tidak sedikit. Ya, jadi hanya sekedar ulama namanya doang. Tapi ulama-ulama yang sejati, ulama-ulama yang mewarisi ilmu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekarang ini sedikit. Nah ini tanda-tandanya akhir zaman. Ulama-ulama yang Masya Allah itu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ulama-ulama yang jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, artinya dengan keilmuannya dia ya, mendapatkan kedudukan, dengan keilmuannya dia mencari harta, ya sekarang awet. Ya, kita bisa lihat ya, nggak meninggal ya. Tapi kalau ulama-ulama yang di jalan Allah itu cepat dipanggil Allah. Ya, cepat dipanggil Allah. Tapi ulama-ulama yang brengsek lah gitu ya, itu panjang umurnya, bikin ribet, bikin rusak, itulah mereka. Makanya di dalam gala dinyatakan al ulama syifaul lil ummah. Ulama ini adalah penyembuh atau obat daripada ya, umatnya yang sakit. Tapi kalau ulamanya udah sakit, nah ini repot, nggak ada obatnya. Ya, kita kalau sakit, kalau apa-apa ya minta sama ulama. Ya, artinya sakit di sini ya kita bodoh, kita ngaco, kita nggak paham hukum agama, kita tanya sama ulama, kita deketin ulama. Tapi kalau ulamanya udah sakit, nah wallahu alam, obatnya nggak tahu apa tuh. Ya, kecuali dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati wafatnya, dajjatil ardu bil buka ila maulahu, maka bumi ini goncang menangis ila maulaha kepada tuannya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qalat ya Rab, maka tanah bumi ini berkata, kanatil anbiya tamsi ala dhahri, dulu para nabi berjalan di atas perutku atau di atas punggungku dari bumi. Paman yamsi ba'dahum ala dhahri, maka bumi tadi berkata, setelah mereka para ulama wafat, para anbiya wafat, siapa lagi yang akan berjalan di atas punggungku, kata bumi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulama'u ummati, maka ulama-ulamaku ka anbiya Bani Israil, mereka bagaikan para nabinya daripada Bani Israil. Ya, dahulu tanah ini berbangga, ya, bumi ini bangga, tanah bangga ketika banyak para nabi-nabi, para rasul itu mereka menginjakkan kakinya di atas bumi. Setelah semuanya wafat, ya, para nabi, para rasul wafat, bumi ini ya menangis sejadi-jadinya, mengeluh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, siapa lagi yang akan menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini. Lalu dijawab oleh Nabi SAW, mereka lah ulama daripada kalangan umatku, yang mana kedudukan mereka bagaikan para nabi yang Allah utus untuk Bani Israel. Kalam Al-Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus. Qalu innallaha zayyana as-samaa'a bi salasati asya' bi syamsi wal qamari wan nujum. Qalu, berkata para ulama-ulama, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menghiasi langit dengan 3 macam, bisyamsi dengan matahari yang menerangi, wal qamari begitu juga dengan bulan, wan nujumi dan bintang-bintang, wa zayyanal arda bisalasati asya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menghiasi muka bumi ini dengan 3 perkara, bil ulama'i, yaitu dengan adanya ulama, wal matari dan adanya hujan, wal imamil adil dan imam yang adil. Ya, kalau langit Allah hiasi dengan matahari, dengan bulan, ya
Ada matahari terang, ada bulan menjadi terang, ada bintang menjadi indah, langit. Begitu juga muka bumi ini Allah hiasi dengan keberadaan ulama. Karena ulama lah yang menjaga daripada ketentraman di muka bumi ini. Kalau ulama sudah enggak ada, udah wafat semua, ya bumi ini akan goncang. Karena begitu banyaknya maksiat, karena begitu banyaknya orang murka. Ya, mereka berpaling daripada ajaran-ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan hilangnya keberadaan para ulama, maka orang lebih mudah untuk bermaksiat. Kita perhatikan aja. Ya, ketika ada satu tempat yang tidak ada ulama, tidak ada ustadz, maka ya, tempat tersebut gersang. Orang mabuk-mabukan di mana-mana, orang berzina di mana-mana, aurat itu dibuka di mana-mana. Tapi ketika ada ulama, ada ustadz, ya, di satu tempat tersebut pengajian ada, majlis ada, insya Allah ya, yang nama minum-minuman itu nggak ada, yang namanya perzinahan itu tidak ada, karena ulama ini menjadi obat untuk mereka. Ya, ulama inilah yang mengajarkan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga al-matar wal imamul adil, dan muka bumi ini ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hujan. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di saat turunnya hujan, ya, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada hujan ini jangan ngegerutu. Ini kadang-kadang ngegerutu ya. Hujan lagi, hujan lagi. Padahal hujan itu luar biasa. Ya, hujan itu saatul ijabah. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika turunnya hujan kita doa. Ya, minta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dengan turunnya hujan Allah memberikan kehidupan, ya, memberikan kehidupan. Kalau nggak ada turunnya hujan ya sumur nggak bakal keluar airnya, sawah-sawah nggak bakal panen. Ya, sumber kehidupan karena air hujan. Wal imamul adil, begitu juga Allah hiasi muka bumi ini dengan adanya imam yang adil. Ya, walaupun sekarang ini imamnya ya bermacam-macam, akhir zaman nanti pasti. Ya, suatu saat ada seorang pemimpin yang adil, ya, yang bisa menjunjung tinggi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Kalam Al-Habib Alwi ibn Syihab. Kemudian dilanjutkan khamsatun mautuhum naqsun. Al-awwal muallimul Quran. Yang keempat daripada keutamaan para ulama dinyatakan 5 perkara yang mana kematian ya 5 orang yang mana kematian mereka naqsun. Naqsun di sini maknanya mengurangi segalanya. Pertama, muallimul Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran. Ketika satu orang yang mengajarkan Al-Quran meninggal, maka ya berkurangnya orang yang bisa mendapatkan ilmu pelajaran Al-Quran. Guru ngaji meninggal, maka sedikit orang yang mengaji karena gurunya udah meninggal. Al-Farisus Suja, dan yang kedua adalah Al-Farisus Suja, yaitu penunggang kuda yang berani. Ini diriwayatkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika mereka mati wafat maka berkurang daripada kekuatan umat Islam. Sebagaimana ketika wafatnya Al-Imam Ja'far bin Abi Thalib, itu saudara daripada Imam Ali bin Abi Thalib, penunggang kuda yang hebat. Ya, bahkan di dalam peperangan Mu'tah, kalau tidak salah di dalam peperangan Mu'tah, ya, Imam Ja'far bin Abi Thalib itu membawa bendera. Ketika membawa bendera, tangannya kena tebas, ya, tangan kanannya hilang. Ya, diambil lagi, ya, bendera tersebut dipegang di tangan kiri, begitu juga tangan kiri pun ditebas. Akhirnya bendera itu beliau selipkan di leher beliau. Penunggang kuda yang handal sampai wafatnya daripada Ja'far ibn Abi Thalib. Ya, beliau mati-matian mempertahankan benderanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, matinya mereka akan membuat kekurangan al-ghaniyul karim, yaitu orang-orang kaya yang dermawan. Ketika mereka wafat maka ya tidak ada lagi orang-orang yang dermawan, yang membangun masjid, yang membangun madrasah, yang menyantuni anak yatim, yang menyantuni orang-orang fakir miskin. Nah, ketika mereka wafat, orang itu merasa kekurangan. Coba ada si fulan, wah ini mah beres. Coba ada si fulan, ini mah beres. Ya, karena sekarang ini ya sedikitnya orang-orang yang
dermawan. Orang dulu itu kalau berinfak, bersedekah, ya nggak hitung-hitungan. Wah, apa yang mereka punya, mereka keluarkan semua. Tapi orang-orang yang seperti ini sekarang udah jarang. Ya, sudah jarang. Bahkan ketika orang tersebut wafat, meninggal, kita merasa kehilangan. Ya, karena tidak ada orang-orang yang bisa ya, memperkuat daripada dakwah Islam. Kemudian yang keempat, al-alimu al-amilu. Itu yang keempat, meninggalnya orang alim yang mengamalkan daripada ilmu. Bahkan di dalamnya dinyatakan malam yahzan bimauti alim fahuwa munafik. Ya, orang yang tidak sedih dengan meninggalnya, wafatnya orang alim yang mengamalkan ilmunya, orang alim benar-benar, maka orang tersebut munafik. Ya, kalau kita nggak merasa sedih kehilangan fulan bin fulan yang mana dakwanya mengajarkan orang, ya, kita ini munafik. Orang alim yang mengamalkan ilmu agamanya, sesungguhnya mereka itu mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya mereka meninggal, wafat, sudah kehilangan kita, udah pasti. Yang biasa ngajar, yang biasa nuntunin kita, yang biasa memberikan kita tausiah, yang selalu mengajarkan kita, ya, kita bisa bayangkan ya. Ya, di masjid ini aja dulu ada beberapa orang alim yang sudah meninggalkan kita. Ya, Haji Sahlan, ya, Buya Udin, orang yang alim yang mengamalkan ilmu agamanya, ketika mereka dipanggil oleh Allah SWT, kita kehilangan. Artinya kita tidak mendengarkan hal-hal yang baik dari mereka lagi. Nah, ini orang alim, orang yang mengamalkan ilmu agama. Tapi ketika yang meninggal itu orang alim tapi tidak mengamalkan ilmu agamanya, niscaya kita yang ditinggalkan tidak merasa apa-apa, karena kita nggak mendapatkan apa-apa dari ilmunya. Ya, oh dia pinter, tapi dia nggak mengajarkan kepinterannya. Oh dia alim, tapi dia nggak menyebarkan ilmunya. Kita nggak merasa kehilangan, karena mereka tidak memberikan apa-apa kepada kita. Ini kedudukan orang alim yang mengamalkan ilmu agamanya. Dan yang kelima, al-imamul adil. Dan yang kelima adalah imam yang adil, pemimpin, sosok pemimpin yang adil. Yang menempatkan sesuatu pada tempatnya, yang memakmurkan rakyatnya, ya, yang memberikan semua untuk rakyatnya. Nah, ketika hilangnya pemimpin yang adil, maka yang dipimpin masyarakat akan merasa kehilangan. Inilah kedudukan daripada orang-orang orang alim, luar biasa. Jangan kita lupakan orang-orang yang pernah mengajarkan kita alif ba ta tha. Ya, terkadang kita lupakan, padahal mereka itu luar biasa. Kita bisa ngaji karena mereka. Ya, orang-orang alim yang luar biasa jangan kita lupakan. Karena Imam Ali menyatakan, ana abdun man allamani harfan wahidan. Saya siap menjadi seorang hamba, ya, kata Imam Ali, yang mengajarkan kepadaku satu huruf. Yang mengajarkan kepadaku satu huruf. Imam Ali, bayangkan. Siapa gurunya Imam Ali? Yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Imam Ali ketika disuruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggantikan tempat tidurnya, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hendak dibunuh oleh Abu Jahal dan ya, sekongkolnya Abu Jahal, kaum musyrikin saat itu, banyak diantaranya pembesar-pembesar kafir Quraisy yang ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ali itu disuruh gantiin tempat tidurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan Sayyidina Abu Bakar ke gua Thur, ya, berlindung daripada pembunuhan yang dilakukan oleh kafir musyrikin. Imam Ali nggak takut. Ya, Imam Ali patuh taat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau siap, ya, meninggal, siap mati, ya, asalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selamat. Karena di samping, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulnya yang beliau cintai, bahkan Imam Ali menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, ya, seorang gurunya. Karena tidak ada, ya, orang lain yang bisa menggantikan tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam illa Imam Ali bin Abi Thalib. Orang lain belum tentu mau, karena taruhannya nyawa. Ya. Dalam riwayat itu Abu Jahal itu buka selimut yang mana mereka mengira itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya pas mereka lihat ternyata Imam Ali bin Abi Thalib.
Abi Thalib. Karena yang dicari Nabi SAW, akhirnya mereka keluar. Iya. Ya bisa saja Abu Jahal tadi langsung, wah kok Sayyidina Ali ya dipenggal itu. Ya bisa saja, karena merasa kesel, mungkin dibohongin. Ya, mereka mengira Nabi Muhammad, ternyata Imam Ali Abi Thalib. Tapi wah, keberanian Imam Abi Thalib luar biasa, hanya untuk Nabi SAW. Sampai Imam Ali bin Abi Thalib menyatakan, ana abdun man allamani harfan, dan aku siap menjadi hambanya orang yang mengajarkanku satu huruf. Wa insya'a ba'ah, kalau dia mau jual silakan. Wa in sya'a i'taqa, kalau dia mau merdekakan aku silakan. Mau dijadikan pembantu silakan. Ini hebatnya Imam Ali bin Abi Thalib untuk membalas jasa orang yang mengajarkan satu huruf kepadanya. Nah, kita ini banyak dapat ilmu. Ya. Kita banyak dapat ilmu dari guru-guru kita. Ya, jadikan diri kita ini supaya apa? Khidmah kepada guru-guru kita, karena tidak ada jalan lain orang yang menuntut ilmu agama untuk mendapatkan keberkahan ilmu illa hikmah, kecuali hikmah. Makanya Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Maliki menyatakan, tidaklah aku inginkan kepada muridku keberkahan terhadap mereka kecuali hikmahnya mereka kepada guru-guru mereka. Artinya hikmah di sini terus berjalan atas ajaran-ajaran daripada gurunya yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan, an Mu'ad radhiyallahu taala anhu qala innal ulama liyuhtaju ilaihim hatta fil jannah id yuqalu li ahli jannah tamannau fala yadruna kaifa yatamannawna hatta yata'allamuna minal ulama. Dari sahabat Mu'ad ibn Jabal, beliau menyatakan sesungguhnya para ulama itu akan dibutuhkan. Artinya manusia bakal butuh kepada para ulama hatta fil jannah, hatta sampai kita semua udah masuk dalam surga tetap butuh sama ulama. Id yuqalu li ahlil jannah, ketika diperintahkan kepada penduduk surga tamannau, berangan-anganlah kalian, fala yadruna kaifa yatamannawna hatta yata'allamuna minal ulama, sehingga mereka tidak mengetahui siapa para penduduk surga, bagaimana caranya menghayal, berangan-angan sampai mereka belajar kepada para ulama. Jadi ulama itu bukan di dunia saja, bahkan di surga pun mereka mengajarkan kepada penduduk ahli surga ketika mereka diperintahkan untuk berangan-angan atau untuk berhayal-hayal ketika di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Faqad warada annahu yudhanu midadul ulama ay al-hibrul ladzi yaktubuna bih. Bahkan diriwayatkan tentang keutamaan para ulama-ulama, annahu yuzanu madadul ulama, sesungguhnya nanti kelak ditimbang kedudukan al-ulama ay, yaitu maksudnya al-hibrul ladzi yaktubuna bih, yaitu tinta-tinta daripada pena mereka ketika mereka mengarang, menulis daripada ilmu-ilmu, fayarjahu ala dami syuhada, maka lebih mengungguli daripada darahnya para syuhada yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tinta yang mereka para ulama gunakan untuk menulis hadis Nabi, ayat Al-Quran, kitab-kitab yang mereka karang, tinta-tintanya itu nanti diriwayatkan nanti tintanya itu ditimbang dengan darah-darah daripada syuhada yang mana mereka wafat di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka lebih unggul. Lebih unggul. Wa warada anna awwala man yashfa'ul mursalun tsumma nabiyyun. Bahkan di dalam diriwayatkan dalam hadis, sesungguhnya orang yang dapat memberikan syafaat adalah para rasul, kemudian para nabi, tsummal ulama, kemudian ulama, tsumma syuhada, kemudian syuhada. Ini level ketiga, setelah rasul, setelah nabi, barulah daripada ulama. Karena ulama akan mendapatkan khususiyah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka dapat memberikan syafaat. Ini ulama-ulama yang selalu mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah, maka berkata al-Imam Abi Thalib dalam diwannya, syairnya, an-nasu min jihati tamsil akfa'u, manusia dari segi tamsil penyerupaan atau percontohan
Akaffa'u abuhum Adam wal ummu Hawa'ah. Maka mencukupi mereka abuhum, seperti bapaknya manusia, yaitu Nabi Allah Adam wal ummu Hawa'u, dan ibunya adalah Siti Hawa. Fa inna yakum lakum fi ahli syarafun yufahiruna bi fattinu wal ma'. Fa yakun lakum fi aslihi syarafun, karena di dalam diri mereka ada kemuliaan, secara asalnya. Yufahiruna bi, yang mana mereka berbangga dengan kemuliaan mereka. Fattinu wal ma', yang mana mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah dan dari air. Mal fahru illa li ahlil ilmi. Jadi semua manusia, itu mereka berbangga dengan berbagai macam, padahal mereka semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah dan dari air. Mal fahru illa li ahlil ilmi, maka tidak ada kebanggaan yang begitu istimewa kecuali untuk orang-orang berahlil ilmu. Innahum alal huda liman istahda adillah, sesungguhnya mereka orang-orang yang mencari ilmu, itu orang-orang yang memiliki ilmu agama, sesungguhnya mereka selalu dalam alal huda, atas petunjuk-petunjuk. Liman istahda adillah, untuk orang-orang yang meminta petunjuk, maka adillah, mereka akan mendapatkan petunjuk. Wa qadru kulli imri'in ma kana yahsunuhu, dan kedudukan mereka, kulli imri'in, setiap seseorang, ma kana yuhsinuhu, yang mana bagus untuknya. Wal jahilu lil ahlil ilmi a'da'u, dan orang-orang bodoh li ahlil ilmi, bagi orang-orang yang berilmu, a'da'u, bagaikan musuh. Fafus bi ilmin, maka beruntunglah, berbahagialah dengan ilmu agama. Ta'is hayyan bihi abadan, maka engkau akan hidup dalam keadaan hidup selama-lamanya. Annasu mautah, manusia hakikatnya mereka mati. Wa ahlul ilmi ahya'u, dan orang-orang yang berilmu itu senantiasa akan hidup, walaupun wafatnya mereka bagaikan orang yang hidup. Orang yang berilmu itu apalagi, ilmu yang disebarkan begitu banyak. Makanya dalam hadis Nabi SAW menyatakan, idza mata ibnu Adam in qata'a amalu, apabila manusia meninggal, anak Nabi Adam, maka terputus seluruh amal ibadahnya, illa min thalas, kecuali 3 perkara. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, au ilmun yuntafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat. Siapa yang mendapatkan? Yang menyebarkan ilmu agama. Walaupun dia sudah meninggal, wafat, ulama itu hakikatnya mendapatkan pahala terus dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bayangkan, orang-orang yang mengarang kitab, ilmu-ilmu agama ini, mereka bahagia di alamnya. Mereka terus mendapatkan doa, mereka terus mendapatkan keunggulan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk kita, walaupun ilmu kita sedikit, usahakan untuk kita mengamalkan ilmu kita, ngajak orang baik, ngajak orang benar, ngajak orang ke majelis taklim. Tuh orang kalau ikutin apa yang kita sarankan, kita dapat pahala terus, baik di dunia maupun di alam kubur kita. Di akhirat apalagi, kedudukan kita luar biasa, bahkan di situ bisa mengangkat, mengangkat daripada derajat kita nanti di akhirat, karena ada orang-orang yang mendapatkan ilmu dari kita, walaupun kita sendiri tidak mengamalkan ilmu, tapi kita pernah ngajak orang sekali. Kita nggak ngamalin, cuman kita nunjukin orang tuh, majelis ilmu tuh ngaji. Nah, ini luar biasa. Makanya bukan hanya diri kita saja cukup untuk menjadi orang yang berilmu, tapi kita ajak juga saudara-saudara kita, kita kenalkan mereka, karena hakikatnya ilmu ini luar biasa. Fafus bi ilmi ta'is hayyan bi abada annasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Orang-orang yang hidupnya dengan kebodohan, maka hakikatnya mereka itu mati. Dalam syair dinyatakan, al-alim, dinyatakan al-jahlu wa fil jahli qabla mautihim mautun li ahli. Orang yang bodoh, orang yang nggak kenal ilmu agama, orang yang nggak mau tahu dengan orang alim, nggak mau tahu dengan para ulama, qabla mautihim mautun li ahli, sebelum mereka wafat, mereka itu udah kayak orang wafat, belum mati udah gentayangan.
Wa ajsaduhum guburun qabla guburihim, dan jasadnya mereka bagaikan kuburan walaupun mereka belum ditanam. Nah, ini orang yang ya, istilahnya anti dengan ilmu, anti dengan orang alim, anti dengan majlis taklim. Ya, hanya ibadah tapi nggak tahu ibadahnya itu benar sesuai apa tidak dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa warada anan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rakaatun min alimin khairun min alfi rakaatin min jahil. Akan dinyatakan, diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, satu rakaat salat yang dilaksanakan oleh orang alim khairun, lebih baik, min alfi rakaatin, dari 1000 rakaat, min jahilin, dari apa? Dari orang yang bodoh. Satu rakaat. Orang yang sholat dengan ilmunya, dia orang alim, dia orang ahli ilmu, dia sholat satu rakaat itu lebih baik daripada 1000 rakaat yang dilakukan oleh orang yang bodoh. Orang bodoh sholat nggak bener, Fatihah nggak sah, nggak ini sujud, takbiratul ihramnya gimana, niatnya gimana, terkadang wudhunya nggak beres. Makanya dinyatakan di dalam al-alim habibullah walau kana fasikan. Orang yang alim itu tetap dia kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wal jahil aduwullah, dan orang yang bodoh adalah musuhnya Allah Subhanahu wa taala walaupun dia ahli ibadah. Karena hakikatnya orang yang ahli ibadah tapi dengan kebodohan, mardudatun la tuqbalu, ditolak oleh Allah, enggak diterima amal ibadahnya. Orang yang beramal dengan hartanya, beramal dengan ibadahnya tanpa didasari ilmu, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ahli ibadah kalau tanpa didasari ilmu nanti dia kehidupannya kacau balau. Nah, ini sekarang banyak orang yang bukan di bidangnya membicarakan hal-hal begini-begini. Ya, dia nggak paham hukum agama tapi bicara hukum dallun wa adallu, sesat dan menyesatkan. Ini bahayanya. Bahkan pernah kejadian. Ya, bagaimana ulama-ulama menceritakan kejadian di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya, yang kita kenal Jurez. Ya, Jurez. Ya, ahli ibadah. Juret ahli ibadah, dia sholat terus, dia ibadah terus, tapi laisa min ahlil ilm. Ulama-ulama menyatakan Juret ini bukan ahli ilmu, dia tapi ahli ibadah di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Sampailah suatu hari Juret ini dipanggil oleh ibunya. Wahai Juret, wahai Juret, ta'al. Dipanggil oleh ibunya, tapi Juret tidak menghiraukan panggilan ibunya karena Juret sedang sholat. Sholatnya sholat sunnah. Kalau Juret, ulama-ulama menyatakan kalau Juret itu ahli ilmu, pasti dia membatalkan sholat sunnahnya, karena sholat sunnah boleh dibatalkan karena panggilan ibu adalah lebih wajib. Menjawab panggilan orang tua itu lebih wajib ketimbang melaksanakan ibadah sunnah. Karena Juret ini bukan ahli ilmu, ya, dia tetap tidak membatalkan sholatnya dikarenakan ibunya manggil. Sampai-sampai ibunya murka kepada Juret, berdoa kepada Allah, ya Allah jangan kau wafatkan si Juret sebelum mendapatkan fitnah. Akhirnya doanya Juret ini, doa ibunya Juret ini digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu hari Juret lagi sholat ibadah digoda oleh wanita Yahudi. Ya, ada orang yang ingin menghancurkan atau menggagalkan ibadahnya si Juret. Sampai ya dikabul oleh Allah doanya ibunya tadi. Ada orang perempuan menggoda Juret. Ya, dengan cara bagaimanapun itu Juret tetap dia sholat ibadah khusyuk, dia nggak batal sholatnya. Tapi aja udah kemana-mana pikiran kita ya. Ada yang lewat lagi sholat, ini Juret ini luar biasa. Perempuan yang cantik Yahudi melewat di depan Juret lagi sholat, Juret itu nggak menghiraukan. Sampai-sampai perempuan ini membuka semua busananya, telanjang di hadapan Juret. Juret tetap dia khusyuk dalam ibadah sholatnya karena memang Juret min ahlil abid, orang yang ahli ibadah. Sampai kehilangan akal wanita Yahudi tersebut, akhirnya gagal rencananya untuk mengganggu ibadahnya Juret. Akhirnya apa? Akhirnya wanita perempuan tersebut larilah ke kandang domba. Dia lihat ada orang yang sedang menggembala mengembala domba. Akhirnya Yahudi tersebut, wanita Yahudi tersebut, dia berzina dengan pengembala domba. Akhirnya singkat ceritanya, berhari-hari berbulan-bulan, akhirnya hamillah si
wanita Yahudi tersebut yang awalnya menggoda si Juret. Akhirnya dia umumkan kepada masyarakat, wahai masyarakat, sesungguhnya aku ini hamil dan yang menghamiliku adalah Juret. Awalnya orang nggak percaya, sampailah akhirnya ya dengan usaha si wanita Yahudi tersebut akhirnya mempengaruhi masyarakat sehingga masyarakat itu percaya apa yang diucapkan oleh si Juret tadi. Juret itu semua ya, orang datang ke tempat Juret minta pertanggungjawaban ya, mereka caci, mereka maki Juret, masa ahli ibadah ya menzinai, padahal enggak. Ini fitnahnya daripada si wanita Yahudi, sampai-sampai tempat ibadahnya Juret itu dihancurkan. Singkat ceritanya, setelah dihancurkan tempat ibadahnya Juret, akhirnya dikumpulkan Juret dengan pemuka-pemuka agama saat itu. Akhirnya dipanggil itu perempuan, ditanya anak siapa, anaknya Juret tetap. Akhirnya Juret ngomong, ya, akhirnya Juret ngomong, aku akan bertanggung jawab kalau memang ini anakku. Nanti tunggu sampai waktu lahirnya. Akhirnya ditunggulah waktu lahirnya. Akhirnya wanita Yahudi tersebut melahirkan. Ibaratnya dahulu tuh mungkin ya lihat muka bayinya tadi mirip nggak sama si Juret. Kalau sekarang ini tes DNA gitu ya. Akhirnya si Juret tersebut mendapat kabar wanita Yahudi tersebut sudah melahirkan. Akhirnya dipanggilkan, orang-orang kumpul lagi. Ini mau mencari kepastian hukum. Apakah benar si Juret ini bapaknya si wanita Yahudi tersebut yang bayinya dikandungnya tadi. Akhirnya udah lahir dibawakan di hadapan si Juret. Akhirnya Juret melihat bayi tersebut, dia dekatin. Ulama menceritakan tangan telunjuk Juret itu ditekankan di perut, di pusernya bayi tersebut. Man abuka ya walad? Siapa bapakmu? Siapa bapakmu wahai bayi? Dalam hadis Riyadhus Shalihin, Rasul sallallahu alaihi wasallam maka panataka sobi, bayi tersebut bisa ngomong. Abu katanya ra'il ghanam, bapakku adalah pengembala domba. Ulama-ulama mengumpulkan bahwasanya bayinya Juret ini termasuk adalah salah satu bayi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan bisa berbicara sebelum saatnya untuk berbicara. Bayi yang bisa ngomong itu diantaranya bayinya wanita Yahudi yang memfitnah Juret. Akhirnya ngomong, si bayi tersebut, bapakku adalah pengembala domba. Akhirnya di situ kelar urusannya. Semua ulama-ulama saat itu, masyarakat tahu bahwasanya bayi yang dilahirkan oleh wanita tersebut adalah bukan anaknya Juret, akan tetapi anaknya pengembala domba. Dipanggil pengembala domba, dan sebagai pengembala domba membenarkan bahwasanya dia berzina dengan wanita tersebut. Akhirnya dihukum udah. Akhirnya dihukum, perempuan itu dihukum. Yang mana mereka semuanya awalnya mencaci, mengobrak-ngabrik tempat ibadahnya Juretnya tadi akhirnya mereka minta maaf. Bahkan dalam riwayat dinyatakan tempat ibadahnya Juret itu dibikin dari emas. Dibikin dari emas sampai datangnya ibunya. Akhirnya ibunya ya hanya tersenyum. Ibunya yang menyatakan, inilah doaku yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejadian yang menimpa Juret adalah gara-gara doa ibunya, karena ibunya ya merasa kesal ketika anaknya tadi dipanggil tidak nyaut. Dikarenakan Juret tadi laisa min ahlil ilm. Bukan orang yang ahli ilmu. Ini gambaran para ulama menyatakan kalau seandainya si Juret tadi adalah ahli ilmu, maka dia akan membatalkan daripada sholat sunnahnya. Makanya ini penting ya, kita belajar ilmu agama supaya terhindar dari segala fitnah, dari segala kemaksiatan, dari segala yang bertentangan dengan ajaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, ke-9, qala Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ajibtu min usratin laisa fihim man yakunu minal ulama aw ma hadza ma'nahu. Imam Syafi'i bahkan menyatakan, aku merasa heran ketika min usratin laisa fihim man yaqulu minal ulama, kalau seandainya dalam satu keluarga tidak ada salah satu di dalam keluarga tersebut tergolong daripada ulama. Man yaqulu minal ulama au hadza ma'nahu, ya maknanya artinya ya, Imam Syafi'i merasa heran, merasa kaget ketika ada orang yang mengaku
ya umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi di dalam keluarganya nggak ada satu pun yang mengerti hukum Islam. Banyak sekarang, ya, banyak sekarang, zaman sekarang banyak, ya, di dalam satu keluarga nggak ada yang ngerti hukum agama. Wudhu gimana yang benar, sholat bagaimana yang benar. Nah ini bahaya, ini bahaya. Jangan sampai ya keluarga kita ini ya mereka jauh daripada ilmu, sehingga mereka jauh. Ketika mereka tidak paham dengan ilmu agama, hancur udah. Ya, begitu juga dalam rumah tangga, suami nggak ngerti bab rumah tangga, istri nggak ngerti bab rumah tangga, ya udah kacau balau. Ya, makanya kita dari sekarang kita perbaiki. Jangan sampai di dalam keluarga kita nggak ada satupun yang min ahlil ilim, orang yang ahli ilmu. Ya boro-boro ya kalau nggak anaknya yang pesantren, minimal ponakannya lah pesantren. Ya. Nah ini jangan kita hilangkan. Ini semuanya sekolah, semua jadi dokter semua. Ya. Jadi pengusaha, semua yang jadi ahli ilmunya nggak ada. Nah ini bahaya ketika dalam rumah tangga itu ada satu keluarga itu ada istilahnya hal-hal ibadah. Mereka nggak paham, ya repot juga. Nggak tahu halal, nggak tahu haram, ya, nah, udah kacau. Nah, apalagi ya dalam satu keluarga nggak ada yang bisa ngaji. Nah banyak sekarang, ya, bingung. Ketika ada yang wafat satu orang bingung. Ya, repotnya apa? Pasang status aja, ya, selfie aja. Orang ada yang meninggal, ente harusnya diurusin gitu ya, dibacain yasin, dibacain tahlil, bingung. Keluarga nggak ada yang bisa mimpin yasin, nggak ada yang bisa mimpin tahlil. Nyari ustadznya lagi undangan, nah mayatnya didiemin. Ya ustadznya lagi manggung di mana gitu ya. Mau manggil ustadz lain lagi, ya nggak enak gitu kan. Ya. Nah bingung. Akhirnya diantepkan tuh mayat. Harusnya diurus dulu, diganti ininya, dihadapkan ke kiblat, ya dimandikan, dikafani, dibacakan yasin, dibacakan tahlil. Akhirnya gara-gara di rumahnya nggak ada yang paham ilmu, nggak bisa ngaji, akhirnya itu mayat diantepkan. Besok pagi baru ketemu ustaz. Udah, gimana nih? Yang meninggal orang tua kita, iya, ibu kita. Apakah kita termasuk anak yang berbakti kepada orang tua? Ya enggak. Makanya dengan ilmu agama inilah, ya, dengan ilmu agama inilah yang bisa menyelamatkan kita, menyelamatkan keluarga kita. Jangan sampai di keluarga kita nggak ada yang paham. Nah, mudah-mudahan dengan majelis taklim yang ya, pengajian malam ini khususnya, mudah-mudahan ya, kita mendapatkan keberkahan ilmu agama. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita amali bisa kita mengajak untuk orang lain mengamalkannya pula. Ya, mudah-mudahan sedikit daripada ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat khususnya untuk kita, ya, begitu juga untuk keluarga kita, ya, sehingga keluarga kita pun bisa selamat, ya, kita bisa selamat sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan keberkahan ilmu, ya, keluarga kita tentram bahagia, ya, dengan keberkahan ilmu, ya, keluarga kita berjalan sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, ya, jangan bosan-bosan untuk menuntut ilmu agama. Terus gitu berusaha bijiddin aujai. Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim menyatakan, gadaman ala gadamin bijiddin aujai. Ya selangkah demi selangkah, ya, dengan semangat yang kuat, dengan semangat yang ini kita belajar sedikit. Ya, kita pengen paham dengan hadis Nabi SAW, hafali hadis-hadis yang pendek-pendek. Yang pendek-pendek, minimal 1 hari atau 1 minggu kita bisa hafal 1 hadis. Ya, minimal hadis-hadis yang pendek-pendek aja. Apa? Innamal a'malu binniyat. Oh, kepanjangan innamal a'malu binniyat. Apalagi al-mar'a yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Ya, banyak hadis-hadis kita pilih sedikit. Minimal kita paham dengan ilmu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan ayat-ayat Al-Quran kita pelajari, kita hafali. Ya, sedikit-sedikit kita rangkum kembali. Ya, hafali juz amma waktu kita sholat sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Sholat dengan dengan ayat-ayat yang dianjurkan oleh Nabi SAW, kita baca, kita tulis. Nah, jadi dengan semangat, dengan kesungguhan, insya Allah, ya,
Insyaallah kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, Allah mazuknal futuh. Ya Allah, minta futuh, pembukaan dari Allah Subhanahu wa taala supaya otak ini, akal kita ini enggak bebel. Ya, enggak mentok-mentok dengan ilmu agak, dan ilmu itu memang menempel. Ya, mudah-mudahan ya dengan kita sering menghadiri majlis, dengan kita sering ketemu dengan para ulama, kita menghadiri majlis ulama, mencintai Nabi SAW, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan majlis ini membawa keberkahan untuk kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan mudah-mudahan kita bisa berkumpul dengan Nabi SAW, dan mudah-mudahan anak-anak, istri-istri kita mudah-mudahan diberikan keberkahan, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ya hajat-hajat kita digabul oleh Allah Subhanahu wa taala, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang-orang tua kita yang telah mendahului kita diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada keluarga kita yang sedang dalam keadaan sakit, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada keluarga kita yang sedang memiliki masalah, dan mudah-mudahan kita semua niat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan majlis kita majlis yang barokah, majlis yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita yang belum sempat untuk menghadiri majlis, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hidayah, pintu taufik kepada mereka sehingga mereka dapat bersama-sama mempelajari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi syaril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Allahumma aghna bi ilmi wa zidna bi hilmi wa aqimna bi taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nabatu ni'matik wa la taj'alna hasada nikmatik. Allahumma inna nas'aluka ma salaka minhu abduka wa nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika mimma sta'adzaka minhu abduka nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zukna ilman ladunni wal masrafi safihani wa habu ya ghani rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ajina bi hurmatihim wa amidna fi tariqatihim wa mu'afati min al fitani. Allahumma ajina bi hudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwaljina waliyan siwak wa la taj'al mimma khalaqa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Oh. الكافي ربنا الكافي الكافي